Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana SH. Nah, di sini saya lagi di kebun cabai ya. Saya ada sedikit ilmu mengenai penyakit antraknosa atau patek. Ya, sebelumnya saya sudah pernah memberi tahu bahwa ada varietas cabai yang tahan terhadap patek 80% lah minimal. Itu adalah varietas jenis cabai cakra. Nah, cabai cakra itu ciri-cirinya sudah pernah saya kasih tahu di video-video saya sebelumnya tentang pembibitan. Nah, varietas cabai cakra itu biasanya memanjang dan agak keriting, membelok di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini juga banyak. Nah, pada buah yang masih muda itu terlihat putih. Nah, terlihat putih seperti ini. Putih. Nah, yang kedua ini saya punya cabai varietas yang lokal besar. Nah, ini sudah terserang patek atau antraknosa seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai tip atau mempunyai sedikit ilmu tentang patek. Yang pertama, kalau sudah ada patek seperti ini jangan disentuh ya. Kalau mau membersihkan hanya boleh membersihkan yang terkena patek saja seperti ini. Ya, terus kita ambil, kita bakar. Ya, kita bakar, jangan dibuang di bawahnya, kita bakar. Nah, kalau sudah kita buang pada posisi seperti ini, ada yang masih segar, itu nanti perkembangannya itu tidak banyak, atau kena embun itu juga tidak bisa menularkan, karena sifat dari penyakit patek ini adalah seperti jamur. Nah, jamur itu kalau kan menempel di makhluk hidup. Kalau yang namanya makhluk hidup masih hidup, ketempelan virus, ketempelan penyakit, ya tetap ikut hidup. Ya, kalau ini kita petik, ini kan tidak lagi nempel di pohonnya, itu tidak akan menyebar ke mana, ke ininya, ke bagian yang masih segar. Jadi kita diamkan ya sampai kering gitu, ini masih tidak terkena. Kalau masih di pohonnya, itu seluruh buah ini akan terkena patek. Ya, ini juga masih sudah ada banyak, ini nanti seharusnya dibakar. Nah, memang solusi kalau sudah terkena itu memang kita petik, kita ambil, kita kumpulkan lalu dibakar. Kalau mau menyentuh yang sehat, kita harus cuci tangan dulu, atau kita menyentuh atau kita merawatnya itu loh, itu harus di lain hari. Kalau nggak di lain hari, kita harus cuci tangan dulu, seperti itu ya. Nah, kalau saran saya memang pilih bibit cabai yang cakra putih. Memang agak tahan terhadap virus, tapi memang kelemahannya di namanya apa namanya itu, di bobot cabenya.
Nah contoh cabai cakra itu seperti ini. Ada yang ini seperti ini. Kalau ini lokal, kecil-kecil lokal. Cabai cakra itu ujungnya lah lancip-lancip seperti ini, melintir. Warnanya yang masih muda itu putih. Nah seperti ini. Ini juga ada, ini banyak ini. Nah seperti ini. Nah ini kalau tidak cakra sudah banyak yang diserang. Contohnya seperti ini banyak yang diserang sudah. Kita harus membersihkannya ini. Kalau yang lainnya cakra mungkin masih kuat, 1-2 terkena saja, tapi yang lain masih kuat. Ini nah untuk misalnya ada yang tanya atau ada saran atau kritik, silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Saya ini tidak terlalu banyak menggunakan obat-obatan, cuma menggunakan pupuk saja, NPK gitu, sama pupuk kandang, pupuk dari kotoran kambing dan kotoran ayam. Hasilnya ya seperti ini. Ini di bawah pohon nangka, ini segar-segar ternyata. Makanya saya fullkan cabai aja di bawah nangka ini. Ya, kan tidak bisa ditanami jagung, jagungnya tidak bisa tumbuh dengan baik, kerdil di bawah pohon. Tapi kalau cabai, wah buahnya bisa banyak seperti ini kalau di bawah pohon. Dan kemungkinan kalau di bawah pohon itu lumayan agak terhindar dari penyakit patek. Lihat sendiri kan, masih belum terkena ya, itu buahnya sudah banyak. Memang bagus kalau di bawah pohon seperti ini. Bunga-bunganya pun banyak sekali ini. Nah, pupuk yang saya buat itu ya dari kotoran kambing seperti ini. Dari kotoran kambing seperti ini ada pupuk, kita olah atau kita diamkan selama 1 tahun. Kalau nggak diproses ya jadi pupuk, kalau kita proses ya jadi difermentasi atau diproses dengan cara peragian, itu akan jadi. Nah ini tadi cabai yang terkena antraknosa tadi ya, ini langsung dibakar seperti ini aja di api seperti ini, nanti kan terbakar. Dia kalau terkena api itu akan terbakar dan virusnya itu tidak akan hidup kembali, akan mati. Kalau terkena air malah lebih banyak ya, kan sifatnya itu jamur. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk video kali ini ya sementara itu saja teman-teman, tips dan solusi dari saya dari channel Anjana SH. Jangan lupa ya untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Jangan lupa like, jangan lupa lagi untuk komen juga ya. Kalau teman-teman yang lain bingung carinya ya langsung ketik aja di pencarian di channel Anjana SH ya. Nah ini cakra, ini banyak sekali buahnya.
cuma buahnya kecil, buahnya sekali ya. Sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum. Oh belum, ini masih Syawal ini. Anjana Esa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.